Cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinin. Wa farriqu bainahum fi madaji'. Rawahu Abu Daud. Sadaqal azim, sadaqar rasul karim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya izinnya, rahmat dan karunia-Nya yang mengantarkan kita hingga bisa sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salah satu bagian dari rezeki yang luar biasa bagi kita adalah bisa beribadah, dan ibadah itu kita laksanakan dengan berjamaah. Ada, saya kutip di sosmed, rezeki itu pemberian Allah. Kalau gaji itu pemberian bos atau pimpinan. Bedanya, kalau gaji itu kan bisa dihitung jumlahnya, apa 7 juta atau 10 juta. Kalau rezeki itu pemberian Allah, tidak bisa dihitung, tidak bisa ditakar. Nah, dia tanya dengan kawannya, istri itu rezeki apa bukan? Rezeki. Nah, supaya banyak rezeki, tambah rezeki, tambah istri. Itu di sosial media. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf, materi kita sore ini fikih ringkas membawa anak ke masjid. Ini agak rentan ini. Pro-nya ada, kontranya banyak. Di antara TikTok yang sudah saya potong-potong tuh, banyak yang komentar, ngapo materi Pak Ustadz beda dengan Ustadz Somad? Tidak mungkinlah beda. Materi-materi saya tuh ngambil dari Adi Hidayat, Abdul Somad. Abdul Somad tuh ngambil dari buku-buku yang internasional. Nah, barangkali tidak sepenuhnya ditonton. Nah, ini penting, bukan tidak boleh membawa anak ke masjid supaya kita paham fikihnya. Ada orang kalau tidak dilatih dari kecil, kapan lagi melatihnya? Betul, betul. Tapi kita ingin bahwa kita paham hukum supaya kita jangan keliru dalam menafsirkan, memaknai, nanti bilang pengurus masjid kasar, kejam, ustadznya anti anak-anak. Bukan itu, tapi kita menggali fikihnya yang tuntunan tentang bagaimana mengajarkan anak ke masjid. Sebelum itu kita masuk, ada literasi sekarang ini, parenting seminar lah tentang anak-anak. Kita matikan ini. Ya. Tentang anak-anak, ada mungkin bapak-bapak juga pernah, jangan sering mengatakan jangan kepada anak. Itu merusak otak anak.
Itu zaman sekarang, Pak. Zaman jangankan bawa Pak, saya rasanya lebih muda dari Bapak. Berulang-ulang dengar kata, jangan lupa, jangan ini, jangan itu, kata mak. Jangan-jangan terus. Ternyata di Al-Quran juga ada banyak. Luqmanul Hakim tuh orang yang tidak ada duanya dalam mendidik anak. Tapi dia pernah mendidik anaknya dan mengatakan, ya bunayya, la tusrik billah. Wahai anakku sayang, jangan kamu syirik kepada Allah. Jadi boleh kita mengatakan jangan ini. Sebab kalau tidak boleh mengatakan jangan, anak tuh bingung. Itu. Berhenti dulu main gamenya, mandi dulu. Ini nih perintahnya apa berhenti main game, apa mandi. Apa mandi sambil main game. Itu kan karena tidak boleh main jangan. Itu. Berhenti dulu main gamenya. Mandi dulu. Dua perintahnya tuh. Betul. Tapi berhenti main game tuh. Ngerti ya nggak tuh? Mandi. Ngerti. Itu. Jangan main HP. Belajar dulu. Paham anak tuh? HP simpan, belajar dulu. Maksudnya HP disimpannya kapan? Itu. Belajarnya kapan? Tidak jelas. Tapi matikan HP itu. Belajar. Ini kan jelas. Jadi gara-gara tidak boleh mengatakan kata jangan ini, kadang-kadang anak tidak lebih paham. Apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil. Nah, begitu juga kita dalam membina anak kita. Ada beberapa poin ini. Yang pertama, membawa anak ke masjid, hukum asalnya dibolehkan. Jadi membawa anak ke masjid itu hukumnya boleh. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan di zaman Nabi SAW anak-anak hadir di masjid. Dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Lalu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma datang ke masjid dengan memakai gamis warna merah, berjalan dengan sempoyongan, jatuh bangun karena masih kecil. Lalu Rasulullah SAW turun dari mimbar masjid dan menggendong kedua cucu tersebut dan membawa naik ke mimbar. Lalu beliau bersabda, Maha benar Allah bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitrah ujian. Aku melihat kedua cucuku ini, aku tidak bisa bersabar. Lalu Rasul kembali melanjutkan khutbahnya. Tuh. Kemudian dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Umama binti Il'as, abnatu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akitihi. Fa iza raka'a wa du'aha wa iza rafa'a minas sijun a'adaha. Aku melihat Rasulullah SAW menggendong Umamah binti Al-As, putrinya Zainab binti Rasulullah, di pundak beliau. Apabila beliau sholat, ketika ruku Rasulullah meletakkan Umamah di lantai. Apabila bangun dari sujud, maka beliau kembali menggendong Umamah. Jadi sholat sambil menggendongkan anak. Sedang nak sujud tahu, bangun dari sujud gendongkan lagi. Itu dalil-dalil tentang bolehnya membawa anak ke masjid. Yang kedua, membawa anak ke masjid hendaknya diniatkan untuk melatih sholat. Nah, ini yang mulai agak meleset dikit. Betul. Belum tentu ada niat itu di kita. Dari kakeknya Amr bin Su'aib, Rasulullah SAW bersabda, Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u asri sinin. Wa farriku bainahum fi madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun.
mulai disuruh sholat tuh mulai 7 tahun. Dan pukul mereka ketika usia 10 tahun kalau tidak sholat. Dan pisahkan tempat tidurnya. Pertanyaannya, ngapo ada orang tua yang tidak sanggup mukul anaknya umurnya 15 tahun karena pacak sepukulan. Baknya juga tidak sholat. Jadi nak mukul anaknya, pacak anaknya mukul baknya juga. Nah ini tentang dianjurkan dalam sholat. Nah Ibnu Bas bin Bas itu mengatakan dianjurkan bahkan disyariatkan untuk membawa anak ke masjid jika usia mereka 7 tahun atau lebih, dan boleh dipukul jika usia 10 tahun. Karena dengan membawa ke masjid, ia akan terbiasa sholat dan mengetahui cara sholat. Sehingga ketika ia balik, ia sudah paham cara sholat dan terbiasa sholat bersama saudaranya dari kaum muslimin. Ini tentang membawa anak ke masjid, niat kita itu ingin mengajarkannya. Tentu kalau ingin mengajarkan anak, ada perlengkapan yang mesti. Kalau anak lanang mesti pakai kopiah, mesti pakai kain, diajarkan berwudu, diingatkan untuk sholat. Nah begitu juga anak perempuan mungkin kita bisa balikan mukena kecil, sajadah kecil, sehingga dia paham mungkin dengan cara mengenakan itu dulu. Ketiga, membawa anak ke masjid tidak dibolehkan jika bisa menimbulkan gangguan. Membawa anak ke masjid tidak diperbolehkan jika bisa menimbulkan gangguan. Semua bentuk gangguan terhadap sholat harus dihilangkan, dihindari. Karena itu berasal dari setan. Allah Ta'ala berfirman, Innama yuridus syaitonu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'i fil khamri wal maisir wasuddakum an zikrillahi wa anis sholah. Al-Maidah 91. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maksudnya gara-gara mungkin bising ributnya itu terhalang dari kekhusyuan itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rusu supu pakum wa qaribu bainaha wa khazul bi'anaq wa walladhi nafsi biyadihi inni lara as-syaitana yadkhulu minal halalis sopi ka'annaha hazafu. Rapatkan saf-saf kalian, dekatkanlah di antara saf-saf tersebut, sejajarkan leher-leher, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar melihat setan masuk dari celah saf, seakan-akan setan itu anak-anak kambing. Hadis riwayat Abu Daud. Maka termasuk gangguan dari anak-anak harus dihindari, dihilangkan. Para ulama mengatakan anak-anak yang memiliki sifat-sifat berikut ini tidak boleh dibawa ke masjid. Jadi anak-anak yang tidak boleh bawa ke masjid itu ada sifat-sifatnya. Yang pertama, belum bisa diatur dan dipahamkan. Tidak salah dia, tidak ngerti dia. Dia belum paham. Itu. Yang kedua, melakukan al-abas
bermain-main ketika sholat. Yang ketiga, bersuara dan menimbulkan tawiswis, kebisingan. Terlalu kecil, semisal masih balita, bawah 5 tahun. Nah, Imam Malik rahimahumullah ditanya tentang membawa anak ke masjid, beliau menjawab, Imam Malik ini, in kana la ibas li sigri wa yakufu izanuhi pala aro bihaza ba'san qala wa in kana ya ibas li sigrihi pala aro ayyuta bihi ilal masjid. Jika ia melakukan al-abas, main-main karena masih kecil, dan jika dilarang ia akan berhenti, maka tidak mengapa dibawa ke masjid. Namun jika melakukan al-abas, main-main karena masih terlalu kecil, maka menurut saya tidak boleh dibawa ke masjid menurut Imam Malik. Nah, kata ulama yang 4 ini tadi, pertama, belum bisa diatur, dipahamkan. Misal, anak-anak yang umur 5 tahun ke bawah tuh, dia bukan tidak bisa diatur. Dia memang belum mengerti tentang yang dimaksud kita tuh. Kita ngomong, nanti kalau orang sholat, jangan ribut ya. Jangan bersuara ya. Yo katanya. Begitu kita Allahu Akbar, nyo ngobrol, nyo tidak ngerti apa yang disampaikan itu, belum paham, belum teotak bahasa kita untuk hal yang demikian itu. Bukan anak-anak itu tidak mau karena dia belum ngerti. Tidak juga salah kita, nah kita mulai kesal, ladi kece, memanglah dikece, nyonya tidak paham karena umurnya belum paham tentang itu. Yang kedua melakukan al-abad, bermain-main ketika sholat. Banyak misalnya lari ke situ, main ke sini, naik ke situ, naik ke sini, begelut dengan kawannya. Kita ingatkan, kalau orang sholat jangan begelut nanti ya. Yo, 1-2 orang mungkin paham, tapi yang lainnya tidak paham. Nah, akhirnya begelut lagi. Yang ketiga tadi, bersuara dan menimbulkan taswiswis, kebisingan. Dia ribut tentang itu, dia ruku dia tapi sambil ngobrol itu tuh. Sujud dia tapi sambil ngobrol dia tuh. Sambil cerita yang dunia dia tuh lah itu. Ngomong dengan kawannya ribut. Kemudian terlalu kecil. Misalnya masih balita. Apakah itu harga mati? Enggak, belum. Bahasannya masih panjang. Jika anak-anak tersebut baru 4 tahun, kata Syekh Ibnu Utsaimin, atau kurang, dan mereka tidak bisa sholat dengan baik, maka hendaknya jangan dibawa ke masjid kecuali darurat. Jika anak tersebut baru 4 tahun atau kurang dan mereka tidak bisa sholat dengan baik, maka hendaknya jangan dibawa ke masjid kecuali darurat. Apa darurat? Ditinggalkan di rumah tidak mungkin. Nah, misalnya tidak ada orang. Kita ini dalam perjalanan ditinggalkan di mobil, kasihan kalau nangis dia, maka dibawa ke masjid, itu darurat namanya. Kemudian Syekh Ibnu Baz mengatakan, adapun anak-anak di bawah 7 tahun, maka lebih baik, lebih utama tidak dibawa ke masjid, karena mereka bisa mengganggu jamaah dan membuat kebisingan terhadap jamaah serta main-main. Lebih utama tidak membawa mereka ke masjid karena mereka pun belum disyariatkan ke masjid.
Jadi kalau anak di bawah 7 tahun itu, di bawah balik itu, belum ngerti tentang syariat sholat, orang tuanya belum berdosa. Karena dalilnya rufi'a qalam an salas, diangkat pena Allah atas 3 orang, anis sobiyyi hatta yablugh, anak kecil sampai balik. Kapan balik itu? Kullu mauludin yuladu al fitrah hatta ya'raba anhu lisanuhu. Tiap-tiap anak yang lahir itu suci sampai lisannya fasih berbicara. Lisan yang fasih berbicara itu ditafsirkan orang yang mengerti kata ya, tidak, baik, buruk, jangan, boleh. Kalau anak-anak SMP itu lah ngerti dia. Jangan, berhenti, ya, boleh. Nah, artinya balik itu dikira-kira usia 10, 11, 12, 13 tahun lah. Itu balik. Anak yang sebelum itu belum balik. Anak yang belum balik ini apapun sesuatu yang dilakukannya, belum ada taklif atas mereka, belum catatannya dosa. Hanya saja kalau dia mampu berbuat baik, ilmu, akidah, etika yang diajarkan orang tua itu membuahkan pahala kepada orang tua sebagai tanggung jawab kepada anak yang ku ampusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu. Anaknya umur 6 tahun sudah mampu puasa sampai 29 hari. Itu bagus cara orang tuanya mendidik. Tentu berpahala. Anaknya umur 7 tahun sudah hafal 5 juz. Itu luar biasa bagaimana orang tuanya mendidik. Anaknya umur 7 tahun tapi bisa sholat dengan tertib. Ajarkan dia terus ke masjid supaya untuk bisa menjadi pedoman bagi kawan-kawannya. Tapi kalau tidak bisa kita atur untuk supaya dia tertib, tidak diajarkan ke masjid, itu juga artinya tidak mengapa. Yang kemudian yang keempat, ketika anak-anak belum layak dibawa ke masjid, silahkan diajarkan di rumah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, jika anak-anak teriak-teriak di masjid atau banyak bergerak yang membuat bising orang-orang yang sholat, maka tidak halal bagi para walinya untuk membawa mereka ke masjid. Jika ini terjadi, maka mereka, para wali, diperintahkan untuk mengeluarkan anak mereka dari masjid dengan membatalkan sholat dan menyerahkan anak mereka kepada ibunya untuk sholat di rumah bersama ibunya, dan wanita lebih utama sholat di rumah. Agak tegas yang ini. Jadi jika anak-anak teriak-teriak di masjid mengganggu orang sholat, bapaknya boleh membatalkan sholat. Dari sholat berjamaah itu bawa balik ke rumah. Yang jadi masalah ini, bapaknya tidak ke masjid. Nah ini jadi masalah ini. Anaknya ke masjid, bapaknya tidak tahu kemana. Macam mana nak bawa balik? Tentang hal yang seperti ini. Itu yang jadi kalau yang terkait seperti ini, nah kita kan tidak paham tentang ilmu fikih yang seperti ini. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, bagi kita agak aib itu tuh. Wah, sampai membatalkan sholat jamaah, ngantar anak balik gara-gara ribut, biasa-biasa baik. Padahal ulama yang mengatakan itu yang benar itu. Nah kalau anak itu ribut dan mengganggu orang sholat, bapaknya stop sholat, bawa balik, walaupun nangis dipaksakan, itu ternyata lebih terhormat karena kata-kata di sini tidak, maka tidak halal bagi para walinya. Tidak halal itu kan kata lain itu haram itu. Untuk hal yang demikian. Tapi ini belum tuntas bahasannya. Ada lagi yang kelima. Jika membawa anak-anak ke masjid, posisikan di sebelah Anda ketika sholat. Kalau kita bawa anak, posisikan di sebelah kita. Tujuannya agar anak bisa memberikan
agar kita orang tuanya bisa memberikan peringatan kepada anak ketika mereka berulah atau bikin ulah, yaitu dengan isyarat tangan atau gerakan-gerakan yang sedikit sehingga mereka paham bahwa mereka diminta untuk tenang. Gerakan-gerakan ini tidak membatalkan sholat. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan gerakan yang memang dibutuhkan itu tidak mengapa. Semisal dilakukan oleh Rasulullah menggeser Jabir dari sisi kiri ke sisi kanan ketika sholat Jumat. Lalu menggeser orang yang datang berikutnya hingga persis di belakang beliau. Ini gerakan yang beliau lakukan ketika sholat, tidak mengapa melakukannya dan tidak ada batasan tertentu dalam ini. Semisal perkataan seorang, ada orang jika melakukan begini begitu maka sholatnya batal. Itu kan sering kita ngomong kalau banyak gerak sholatnya batal. Gerak yang tidak ada tujuannya yang batal ini. Tidak bergerak dia kusuk nengok cicak lomba itu juga bisa jadi batal, hilang konsentrasinya. Lucu sendiri nengok cicak kan ada larina nengok sampai dari mana nih urusan cicak. Tapi kalau ini anak misalnya nak larisa ditangkap itu tuh, anak saat ditekan itu dalam bentuk masih mendidik. Nah gerakan-gerakan yang demikian ternyata tidak membatalkan sholat, karena pernah kejadian Rasulullah ada orang sholat, Rasul sholat. Orang ini ngambil di posisi sebelah kiri, beliau tarik ke kanan. Sebab kalau kita sholat seperti di sini ini ada orang sholat, kita nak masbuknya, orang tu seorang, kita ikut, maka tidak boleh ngambil sisi kiri, kita ngambil sisi kanannya. Nah kejadian itu di sisi Rasul gerakkan. Kemudian ada orang lagi datang, Rasul posisikan di belakang dia. Kan gerak itu, banyak geraknya tuh. Nah gerak yang ada hal penyebabnya bergerak itu diperbolehkan. Akan tetapi kaidahnya adalah gerakan yang banyak sekali dan membuat ia tidak fokus dalam sholatnya, maka ini yang membatalkan sholat. Ya namanya bela banyak. Karena itu makna orang yang sholat tadi tidaklah tenang dalam sholatnya. Adapun pembatatan 3 gerakan sebagaimana dikatakan ulama, maka ini tidak didasari dalil. Orang ngecek 3 kali bergerak batal sholat. Di sini disebutkan tidak ada dalil untuk hal tersebut. Ini tentang masa. Jadi kalau kita ngajari anak, boleh menempatkan anak di sisi kita untuk kontrol supaya tidak ribut. Nah lalu keberadaan anak menurut Ibnu bin Baz tidak memutuskan saf. Andai kata anak-anak bersama ayahnya di saf, maka ia tidak memutuskan saf. Dan tidak mengapa insya Allah. Ini seperti ada penghalang antara 2 saf atau adanya tiang antara 2 saf. Ini tidak merusak absen sholat. Kayak kita sembahyang di Masjid Al-Iman Tanah Patah. Pernah lihat sembahyang situ? Itu kan di belakang imam itu ada tiang 2 buah itu. Jadi itu kan putus safnya tuh kalau kita nak. Kalau enggak tuh kan kita tidak baca ya tiang di situ. Paksa ada yang samping kiri tiang, kanan tiang. Yang demikian itu tidak putus safnya. Sama anak kecil. Tapi kalau penjelasan Abdus Somad mengambil fikih Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa anak kecil ini syaratnya tidak memutuskan Sabtu 2. Pertama sudah khitan, sudah bersunat. Yang kedua berwudu dan wuduknya benar. Itu kalau dia di saf paling depan tidak putus safnya. Datuknya ngomong, cucung saya ini sudah wuduknya benar, sudah khitan dan dijamin insya Allah tidak nakal. Umur baru 6 tahun, sholat dia tertib. Orang selesai assalamualaikum kanan assalamualaikum kiri, baru dia keluar dengan tenang. Boleh, tidak ada masalah. Nah,
Kita selama ini kan anti dan anak kecil tidak boleh memutuskan salat. Cuman penjelasan seperti ini yang tidak kita dapatkan itu. Jadi boleh anak kecil itu selama ini kita pahami di pinggir sebelah kanan, di pinggir sebelah kiri. Supaya tidak ragu-ragu pun mungkin kita masih bisa menerapkan itu. Anak di pinggir daripada misalnya anak tuh ditinggalkan di rumah. Ibunya tidak ada. Omongkan kita sholat ke masjid tapi jangan nakal, nanti di samping papa ya. Itu. Jangan nakal, jangan ikut yang lainnya. Itu posisikan di saf pertama nih di situ dia. Allahu Akbar, pas rukuknya noleh ke belakang cuil. Itu kan nampak. Pas dia anak kan tidak sujud dan sebagainya, tekankan supaya dia sujud, supaya dengan pas lari pegang saya ini. Artinya tidak membatalkan sholat berdasarkan karena ada tujuan daripada kita bergerak tadi. Bergerak yang tidak ada tujuannya itu yang tidak boleh. Nah ini fikih ringkas tentang membawa anak-anak, mengajarkan anak-anak ke sholat ke masjid. Bukan tidak boleh mengajarkan atau mengenalkan anak ke masjid, tapi kita boleh mengajarkan itu dengan bentuknya pengajaran. Kalau selama ini jujur kita kadang-kadang nak ke masjidlah situ. Tidak nak ke masjid, tidak ada pesan-pesan khusus kepada anak itu. Kalaupun ada, di antara 10 kakak mungkin ada 1 ibu bapaknya yang mesan. Yang lebih konyolnya itu tadi. Ibu bapaknya tidak ke masjid, anak itu karena diajak kawannya ke masjid. Jadi tidak terkontrol, orang tuanya tidak tahu dan anak itu dikasih tahu, bukannya tidak tahu, tapi belum daya tangkapnya belum sampai untuk memahami hal demikian. Sebelum kita lanjut, ada komentar, ada pertanyaan? Ya silakan. Ya. Ya. Dibeneri lagi itu. Ada kekeliruan pemahaman. Anak itu boleh di antara orang dewasa dengan catatan 2. Sudah khitan, wudunya sempurna. Maksudnya wudhu sempurna itu dari 1 sampai ke 7 itu tertib itu tuh. Lah bisa dia wudhu. Walaupun datuknya ngomong, baca bismillah, cuci tangan. Nah, sudah 3 kali kumur-kumur, buang airnya. Dah, isap air ke hidung, hembuskan datuk. Dah, cuci muka, ikuti datuk. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasil azghari fadlil ta'ala. Usap mukanya. Banyak-banyak tuh. Tangan kanan sampai ke siku. Basah belum sikunya tuh. Kan kiri. Sudah. Basuh rambutnya 3 kali, kepalanya 3 kali. Telinga kanan, telinga kiri. Kaki sampai mata kaki. Tidak usah sampai ke betis. Sudah. Ngadap ke kiblat kata datuknya. Ikuti datuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan sempurna wudhunya. Kemudian dia sudah hitam. Nah, yang model ini misalnya yang saya katakan tidak memutuskan. Saya bawa cucu. Atau Kamran bawa cucu, kita bisa menggaransi orang ngecek, Pak, ngapa cucu? Maaf, cucu saya sudah hitam dan wudhunya sudah saya ajarkan, insya Allah tidak ganggu. Boleh, ada garansi. Tapi kalau anak sembarangan tidak ada garansi, bapaknya tidak tahu, jangan. Kita buka salam dulu, nengok sudah besar. Nah, alangkah teman kita nengok sudah besar atau tidak. Jadi kalau bacaan sholatnya belum sempurna, tidak masalah. Tapi 2 syarat ini tadi, itu kata Wahbah Zuhaili dalam fikihnya tentang masalah mengajarkan anak sholat. Jadi wudhunya benar,
Kemudian kitanya sudah, ada yang menggaransi atau bapaknya, maaf Pak, insyaallah anak saya tertib. Sampai sholat selesai, tertibnya. Kan tidak ada ganggu kita itu tuh. Ini yang dimaksud tadi. Ya. Yang lain ada? Agak ramai. Dari ujung dulu Pak. Iya. Iya. Anak yang belum balik, Pak, laki-laki dan perempuan insya Allah tidak memutuskan sab tadi. Tapi pelajaran yang demikian agak keliru. Agak keliru, mestinya bapaknya titip di belakang. Untuk hal demikian. Jadi walaupun dia masih anak-anak, mesti diajarkan itu. Untuk ada supaya anak itu mengerti. Jangan sampai dia nanti tertanam di otaknya bahwa sama bayi sab lanang dengan tino ini. Itu yang tidak boleh. Sebab hal-hal kecil seperti ini itu akan terekam terus di kepalanya. Walaupun itu atau dalam hal seperti ini karena dia belum balik tidak masalah tahap-tahap pengajaran anak itu tertib. Tapi itu sesungguhnya jangan dilakukan. Ya titip aja di anak-anak perempuan atau di ibu-ibu, di belakang ibu-ibu. Terus iya kan? Di tahun terakhir itu kalau saya lagi ramai ada anak kecil beberapa orang yang di samping sholat itu tadi sebelah kanan dan sebelah kiri orang dewasa lima orang. Apakah saya menyambung di situ anak kecil itu atau saya geser kamu itu ke situ? Karena bukan apa-apa, anak kecil itu dulu aja. Apa cuma cara itu? Di penjelasan ini, anak-anak boleh di saf depan dan tidak boleh sembarang memundurkannya. Keterangan itu. Jika anak-anak diposisikan di sebelah orang tuanya, maka apakah berarti orang tua tersebut tidak bisa mendapatkan saf terdepan? Yang rajih itu yang kuat maksudnya. Wallahu alam, siapa yang pertama mendapatkan saf terdepan dialah yang berhak. Maka jika anak-anak sudah mendapatkan saf pertama, tidak boleh memindahkannya. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan anak kecil jika ia mendapat tempat paling depan maka ia lebih berhak dari yang lainnya berdasarkan keumuman dalil-dalil. Yang rajih, yang kuat, anak kecil jika mendapatkan tempat terdepan maka tidak boleh memundurkannya. Nah, terkait dengan kita itu saf yang depan. Jadi kalau anak-anak di depan ini, dia maksudnya sholatnya paham, tidak main-main. Itu tidak boleh kita mundurkan. Terkait dengan kita, saya juga sering itu tuh, kayak kita terlambat. Ada anak yang dewasanya di tengah. Di kanan diapit, di kiri diapit. Ketika anak-anak tersebut dalam saf seperti itu, kita tidak mungkin bikin saf sendiri di belakang. Karena saf ini, maka kita tetap dalam posisi saf itu, sebab ada ulama mengatakan bahwa anak-anak tidak memutuskan saf. Itu. Perkara dia bergelut dan sebagainya, wallahu a'lam bishawab, karena daripada kita saf sendiri di belakang, kita hadir di situ, insya Allah saf kita tetap dinilai saf yang berjamaah. Hanya saja ini tadi kita harapkan dengan penjelasan fikih singkat tentang mengajak anak sholat ini, orang menjadi paham dan anak-anak menjadi paham tentang masalah sholat. Kalau dia belum paham ke masjid, ada baiknya dipahamkan dulu. Bukan tidak boleh masjid. Kalau kita ngomong, kelak nyopaham dewe itu sebagai tanggung jawab kita orang tua itu lemah artinya. Jadi tidak bisa kita mengandalkan anak tuh paham dewe. Ada kriteria yang harus kita pahamkan supaya anak tuh tidak dilarang anak tuh ke masjid, tapi bagaimana kita mengajarkan anak tuh ke masjid. Insya Allah yang demikian sering kita temui, saya juga sering. Kita tidak mungkin bikin saf dewek di belakang. Sementara nih anak-anak ini bergelut. Tapi boleh sambil kita nak sholat. Kalau kamu bergelut mundur karena kami nak sholat. Boleh kita ngomong itu sebelum kita sholat. Nah, sholat yang baik jangan bergelut orang nak sholat. Atau kamu mundur ke belakang.
Boleh kita ngomong itu. Karena mereka tuh posisinya kadang-kadang seperti itu. Anak-anak kalau di bawah 7 tahun lemah juga. Kadang-kadang lah SMP masih juga begelut anak-anak. Ada yang model itu. Ya. Masih ada? Habis? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tuntunan fikih yang kita dapatkan dari macam mana para ulama terdahulu memberi pesan pengajaran kepada kita yang generasi penerus ini, berharap bahwa kita semua pengen anak kita tuh soleh, soleha, anak yang mengerti. Tapi anak yang mengerti ini butuh pengajaran pendidikan yang sesuai dengan tuntunannya. Nah, kita ini kadang-kadang tidak paham bagaimana memberi pengertian tentang masalah. Contoh yang sering saya sebutkan untuk urusan buku Ramadan saja. Buku Ramadan tuh maaf, belum tentu bu guru agamanya juga paham. Maksud saya, guru agama tuh ngomong tidak ada gunanya buku ini, nak. Kalau kamu tidak sholat tapi minta tanda tangan saja. Bukan itu yang ibu mau. Lebih baik kamu tidak teken ini. Tapi kamu jujur daripada kamu tidak sholat tapi kamu minta tanda tangan. Jarang guru agama satu. Nah, lebih konyolnya, saya pernah ketemu Pak. Yang ngisi itu maknya nih. Apa judul Ustaz tadi? Anaknya begelut itu tuh. Maknya ngisi tentang materi Ustaz itu tadi. Lalu diteken itu. Dan tidak pernah kita temukan orang tua ngomong, mana buku kegiatan Ramadan kamu? Mas ini. Ngapo Pak? Kalau kamu sholat kelak, papa yang ngasih Ustaz. Suruh dia teken. Tapi kalau kamu tidak sholat kelak, tidak usah kita teken, nak. Ngicu namanya. Tidak pernah kita temu orang tua seperti itu. Padahal ini kan jelas pengajarannya. Nah, begitu anak itu selesai kita sholat, selesai witir, berebut bergelumun. Bapaknya balik duluan, tidak ngijau. Tapi kalau bapak atau ibunya paham, dia kasih Ustaz, nih Ustaz, anak saya sholat. Itu. Ketika tidak sholat, bapaknya mesti tegas. Ayo balik. Teken Pak, kamu tidak sholat. Tidak usah diteken. Percuma seperti itu. Nah, apalagi yang tidak ada kontrolnya seperti ini. Yang lebih fatal lagi, Pak, yang kita bingung ini saat sholat Jumat. Kita nak negur ada tulisan di depan ini. Jangan mengatakan jangan mengatakan diamlah. Fala Jum'alah, maka gugur Jumat itu. Aduh, kadang-kadang masjid-masjid tertentu, ya Allah, alangkah ributnya anak-anak itu. Bingung gitu. Saya dulu pakai poin-poin untuk khatib itu. Jadi ada 5 poin, tinggal poin-poin nanti saya jabat. Nah, sekarang tidak sanggup lagi pakai poin-poin itu. Hilang konsentrasi kita dengan anak-anak yang luar biasa. Tidak tahu macam mana anak-anak ini. Pengurus masjid kadang-kadang lah. Saya kadang-kadang nengok juga kan kita ke depan kan lah sampai model ini. Nengok karena saking keribut. Nak ngegur macam mana jauhnya di belakang. Nah, ini yang seperti ini yang mengganggu, merusak. Padahal khutbah itu bagian daripada 2 rakaat sholat zuhur yang mesti kita pahamkan. Nah, untuk itu ini bukan tidak nyuruh anak ke masjid, tapi bagaimana fikih yang diaturkan ulama terdahulu untuk bagaimana mengajarkan anak supaya paham tentang sholat di masjid. Kepahaman anak-anak ini butuh bimbingan. Nah, bimbingan dari pengurus masjid ini, yang namanya pengurus masjid sebatas itulah ngomong. Kamu nanti jangan ribut ya. Orang nak sholat, tidak boleh bergelut ya. Batas itulah. Pas itu kelaknya sholat, ya bergelut lagi. Saya pikir demikian, sudah offset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.